Kali ini kita akan mengenal lebih jauh tokoh pendidikan wanita asal Minahasa, Sulawesi Utara. Namanya Maria Walanda Maramis. Seperti apa perjuangannya? Ayo kita simak kisahnya. Maria adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ia adalah adik kandung dari A.A. Maramis yang merupakan Menteri Keuangan pada masa awal kemerdekaan. Wanita yang lahir di Minahasa pada 1 Desember 1872 ini sejak usia 6 tahun telah menjadi yatim piatu. Maria dan kedua saudaranya kemudian diasuh oleh paman dan bibi mereka. Maria hanya mengenyam pendidikan sampai setingkat SD karena pada masa itu anak perempuan Minahasa tidak diizinkan mengenyam pendidikan lebih tinggi lagi. Namun Maria tidak pernah berhenti belajar dari orang-orang terpelajar di sekitarnya. Semangatnya untuk memajukan nasib kaum wanita terus tumbuh meskipun harus mendobrak tradisi. Menurut Maria, seorang ibu adalah inti dari sebuah rumah tangga yang juga menjadi inti masyarakat. Karena itu, seorang anak perempuan harus mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi sama seperti laki-laki. Setelah menikah, Maria kemudian pindah ke Manado. Di kota inilah pada tahun 1917, Maria bersama beberapa temannya mendirikan organisasi percintaan ibu kepada anak temurunnya yang disingkat PIKAT. Awalnya organisasi ini adalah wadah perempuan Minahasa untuk mengatasi permasalahan sehari-hari. PIKAT kemudian berkembang pesat dan memiliki banyak cabang hingga ke Kalimantan dan Jawa. PIKAT juga mendirikan sekolah gratis bagi anak perempuan yang dikenal dengan nama Hawis Hound School PIKAT dan sekolah kejuruan putri lengkap dengan asramanya. Perjuangan Maria bahkan tidak hanya dalam bidang pendidikan. Ia adalah tokoh yang giat memperjuangkan agar wanita turut andil dalam dunia perpolitikan di Minahasa. Jasa dan peranan Maria hingga kini terus dikenang. Sebagai apresiasi, pada tahun 1969, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Maria. Perjuangan Maria Walanda Maramis penting untuk kita teladani ya teman-teman. Hai teman-teman, Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. Dan ada satu fakta membanggakan tentang sejarah maritim Indonesia yang sangat seru ceritanya. Apakah kalian tahu, Laksamana wanita pertama di dunia berasal dari Aceh? Ayo kita simak kisah kepahlawanan tokoh yang satu ini. Namanya Kemala Hayati. Ia adalah pemimpin armada laut kerajaan Aceh di masa pemerintahan Sultan Al-Mukamil yang memerintah pada akhir abad ke-16. Sebelum menjadi Laksamana, Kemala Hayati dipercaya memimpin armada Inong Bale yang legendaris. Pasukan ini terdiri atas wanita-wanita janda yang suaminya gugur dalam pertempuran melawan Portugis. Sebagai titik pertahanan strategis, didirikan benteng yang dikenal dengan nama Kuta Inang Bale. Hingga kini, kita bisa melihat bukti fisiknya di Teluk Krueng Raya dekat pelabuhan Malahayati di Aceh. Kemala Hayati diangkat sebagai Laksamana karena ketangguhan dan kesuksesannya dalam memimpin armada Inong Bale. Sebagai seorang Laksamana, Kemala Hayati bertugas memimpin armada laut, mengawasi pelabuhan, dan mengawal diplomasi kerajaan Aceh dengan bangsa Eropa. Seorang nahkoda kapal Belanda mencatat, di bawah pimpinan Kemala Hayati, kekuatan armada laut kerajaan Aceh mencapai 100 kapal perang. Kapal-kapal itu bisa dinaiki 400 sampai 500 penumpang. Luar biasa bukan?
Saat Belanda datang ke Aceh pada tahun 1599 di bawah Cornelis de Houtman dan hendak memonopoli perdagangan, Kemala Hayati tampil memimpin pasukan dan bertempur dengan berani. Kemala Hayati bersama pasukannya berhasil meluluh lantakan pasukan Belanda dan membunuh Cornelis de Houtman. Itulah salah satu kisah perjuangan Kemala Hayati. Sebagai apresiasi, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan namanya pada sebuah kapal perang, yaitu KRI Malahayati. Dan pada tahun 2017, pemerintah resmi mengangkat Kemala Hayati sebagai pahlawan nasional. Sampai jumpa di cerita seru sejarah Indonesia lainnya, teman-teman.